semuanya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu rekan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, ketika saya melihat bagaimana para mukallaf yang selalu menghina iman kekristenan, yang selalu menghina dan mengolok-ngolok kitab yang kita imani, yang kita percaya dan yang kita taati, saudara, saya jadi teringat apa kata firman Tuhan. Saya jadi teringat apa kata Alkitab, di mana nantinya akan tampil dan kita akan melihat orang-orang yang mengejek, yang menghina, dan yang mencemooh akan Alkitab. Ternyata saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini 2022 tahun yang lalu sudah tertulis, sudah tercapai, dan hari ini adalah hari di mana firman Tuhan tergenapi. Beberapa hari yang lalu, Agustan contohnya, bagaimana dia menentang Yesus Kristus. Dia tahu Yesus Kristus adalah firman Elohim, firman Tuhan yang jadi manusia, di mana firman itu harus kita imani, harus kita hormati, dan harus kita taati. Tetapi Bapak Ibu, dia menantang dan dia ambil Alkitab, ditempatkan, ditaruh, diletakkan di pantatnya saudara. Dia ingin merendahkan Alkitab serendah-rendahnya saudara. Belum ada di dunia ini saya melihat orang yang merendahkan kitab suci kita serendah itu. Baru beberapa hari yang lalu saudaraku, saya melihat, umur saya sudah 30 tahun lebih Bapak Ibu, hampir mencapai 40 tahun. Selama saya hidup mulai dari 0 sampai 38 tahun, baru kemarin saya melihat ada orang yang berani, ada orang yang melakukan hal yang begitu keji, ada orang yang begitu luar biasa, yang begitu berani menghina Alkitab, merendahkan Alkitab. Alkitab ditaruh, ditempatkan di pantatnya saudara. Dan bukan itu saja, dia mengatakan, aku ingin melihat apakah dalam waktu sebulan Yesus Kristus mampu mengazab aku. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Ini buktinya saudara, di mana hari-hari ini Agustan, ya, Agustan yang ketutin Alkitab tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menangis, dia meratap, dia dalam keadaan ketakutan, dia dalam keadaan khawatir, dia gelisah, dan wajahnya tidak ada sukacita sedikit pun. Apakah dia diperlihatkan sesuatu? Ini buktinya saudara, dia menangis, dan saudara nanti yang akan menilai sendiri. Bapak Ibu, betapa kita sangat sayangkan ketika melihat si Agustan yang tak berdaya itu Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman saudaraku? Kita hanya bisa berdoa, kita hanya serahkan dia kepada Tuhan. Biarlah semua penghakiman itu milik Tuhan, ya, Tuhan yang berhak menghukum dan menghakimi si Agustan yang sudah menantang dia, yang sudah mengolok-ngolok dia, yang sudah menghina dia, yang sudah merendahkan firman-Nya Bapak Ibu, ya. Ingat, belum pernah saya melihat pengejek ataupun penghina akan Alkitab, penghina orang Kristen, penghina iman kekristenan, merendahkan Alkitab sedemikian rupa saudaraku. Hanya dia yang berani melakukan seperti itu. Seolah-olah dia ingin mengatakan, ini loh gue, ini loh lihat, gue hari ini ingin menentang engkau. Benarkah engkau Tuhan? Tunjukkan kuasamu, tunjukkan kalau engkau hebat, tunjukkan kalau engkau luar biasa, tunjukkan kalau engkau benar-benar layak dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, dia ingin mencobai Tuhan, ya, dia ingin mencobai Tuhan. Persis seperti kuasa kegelapan, si iblis yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana dia mencobai Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau mau sujud kepadaku, kata si iblis, maka seluruh isi dunia ini aku berikan. Si iblis tidak tahu, atau dia pura-pura tidak tahu. Si iblis tidak pernah membaca Alkitab kah? Atau dia tidak pernah mendengar? Kalau semua yang ada di dunia ini, ciptaan ini diciptakan
melalui Dia, dari Dia, dan oleh Dia. Segala isi yang ada di dunia ini maupun yang ada di langit, yang ada di laut, Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, diciptakan dari Dia, melalui Dia, dan oleh Dia. Artinya Bapak Ibu, melalui firman-Nya, semua yang kita lihat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan dari Dia. Dan lalu datang si iblis. Kalau engkau mau sujud kepadaku, maka seluruh isi dunia ini aku berikan kepadamu. Siapa dia, saudaraku? Nah, hari ini begitu juga. Terulang kembali apa yang tertulis 2020 tahun yang lalu, di mana Agustan ingin mencobai firman. Kalau engkau memang benar-benar punya kuasa, punya otoritas, punya segala-galanya, aku ingin melihat apakah dalam waktu sebulan aku kena azab atau tidak. Ini saudaraku, apakah dia mencontoh iblis yang sudah duluan mencoba Yesus atau tidak, atau sebaliknya saudara? Kita tidak tahu. Yang jelas, ketika seseorang dirasuki oleh kuasa kegelapan, maka orang itu tidak akan senang dengan kebenaran. Orang itu tidak akan senang dengan firman Tuhan. Orang itu tidak akan senang dengan Tuhan, Bapak Ibu. Maka Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita semuanya dan mengingatkan kita semuanya di dalam 2 Petrus 3 ayat 3, saudara, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kita lihat bagaimana pengejek-pengejek ini, dia mengejek firman Tuhan yang begitu keji. Dia menempatkan firman Tuhan serendah-rendahnya, Bapak Ibu. Tempat itu ada, pantat itu adalah tempat di mana kita buang angin, buang kotoran, saudara. Firman Tuhan ditaruh di situ. Apakah itu pantas dilakukan oleh orang yang mengaku sudah mendapatkan hidayah? Silahkan saudara simpulkan sendiri. Ya, silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Si Agustan selalu berkata, saya sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan cahaya agama ini. Tetapi kelakuan dia hari-hari ini, Bapak Ibu, sepertinya jauh daripada hidayah. Ya, sepertinya jauh daripada hidayah. Kenapa? Jauh daripada cahaya. Kenapa, Bapak Ibu? Lihat. Dia benar-benar seperti yang tertulis dalam Alkitab 2022 tahun yang lalu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dia ingin menunjukkan juga kepada orang banyak kalau dia adalah satu-satunya manusia pemberani, ya, manusia pahlawan, ya, berani menantang firman Tuhan, berani menentang Tuhan, berani menentang Yesus, berani merendahkan Alkitab. Saudara lihat bagaimana gurunya Zakir Naik ketika dia menghina firman Tuhan, menghina anak-anak Tuhan, menghina Tuhan, mencemooh, merendahkan Alkitab. Apa yang terjadi? Tahunan guru Zakir Naik, Ahmad Dedet, tidak bisa berbicara, tidak bisa gerakkan tubuhnya, anggota tubuhnya hanya bisa dia gerakkan bola matanya dan mulutnya tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si Ahmad Dedet. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ahmad Dedet waktu itu dianggap pahlawannya agama tertentu, saudara. Dan yang lucunya lagi, Bapak Ibu, banyak orang berkata dia mati dalam keadaan beriman, padahal mati dalam kekonyolan, saudaraku. Sakit tahunan, tidak ada satu dokter pun yang bisa memprediksi sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Dibawa ke dokter manapun, dibawa ke rumah sakit manapun, tidak ada satu orang pun yang bisa menganalisis sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Ini, saudaraku, menjadi pelajaran dan peringatan bagi semua orang supaya jangan pernah merendahkan firman Tuhan, menghina, mencemooh, mengejek firman Tuhan, apalagi menentang Yesus Kristus. Ingat, segala kuasa ada di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Semua kuasa, semua otoritas ada pada Dia. Jadi jangan pernah lagi Anda menghina, mengejek firman Tuhan. Agustan, bertobatlah.
selama Anda masih diberikan nafas, masih ada kesempatan bagi Anda untuk bertobat. Mengenai Tuhan terima atau tidak diterima, itu bukan urusan saudara, tetapi urusan saudara adalah bagaimana Anda benar-benar bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan, dan minta maaf kepada orang Kristen. Kalaupun Anda malu minta maaf kepada orang Kristen, minta ampunlah kepada Tuhan. Ya, sujud, menangis di hadapan Tuhan. Jangan sujud dan menangis di hadapan manusia. Kelihatan sekali di wajah Anda, raut muka Anda itu penuh dengan ketakutan. Ya, gelisah, dihantui dengan rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa. Minta ampunlah sama Tuhan. Merendahlah dan minta ampunlah sama Tuhan. Jangan takut. Ya, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Dia panjang sabar terhadap semua orang. Seandainya Tuhan tidak panjang sabar, Anda dari kemarin sudah mati. Tetapi begitu sabarnya Tuhan, Tuhan menunggu pertobatan Anda. Masalah diterima atau tidak diterimanya pertobatan Anda, itu adalah urusan Tuhan. Urusan Anda minta ampun sungguh-sungguh dengan rendah hati. Sekarang Bapak Ibu, kita melihat di dalam Yudas 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang 19. Apa kata firman Tuhan di situ? Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini jelas kita melihat ya. Melihat di media sosial jelas sekali Bapak Ibu, betapa banyak orang yang menghina, mengejek-ngejek akan firman Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Begitulah saudaraku, orang yang hidup tanpa Roh Kudus seperti Agustan, yang rela, yang tega mencemooh, mengejek, menantang Tuhan. Yang tega ambil Alkitab ditaruh di pantatnya. Yang tega merendahkan Alkitab serendah-rendahnya. Belum pernah juga saudara pasti melihat ya, orang seperti Agustan. Hanya baru dia yang kita lihat bagaimana dia merendahkan Alkitab. Lalu apa yang dia alami hari-hari ini saudaraku? Mari kita jaga sikap hati dan motivasi kita di dalam Tuhan. Ingat saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Doakan mereka yang menghina kamu, doakan mereka yang membenci kamu, dan berkati mereka yang mencaci maki kamu. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Saya ada di sebuah daerah lagi melakukan penginjilan dan bawa dalam doa, sehingga melalui penginjilan kita Bapak Ibu, orang yang tinggal dalam kegelapan, yang masih mencari jalan yang lurus, jalan yang benar, melalui kesaksian, pelayanan, apa yang saya sampaikan tentang firman Tuhan, mereka bisa nangkap, mereka bisa terima, dan mereka bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup di dalam pribadi Adonai Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Terima kasih.